Halo semua, kali ini kita akan sharing tentang Distributed Control System. Topik ini merupakan salah satu topik dari mata kuliah Instrumentasi dan Pengendalian Proses di program studi TKBN Politeknik Ati Padang. Ya, jadi sebelumnya kan kita sudah mengenal tentang PLC atau Programmable Logic Controller. Nah, kali ini kita akan belajar tentang DCS. DCS itu bisa juga disebut dengan Distributed Control System atau juga Decentralized Control System. Dua-duanya bisa dipakai, ya. Jadi kalau PLC sebelumnya kita sudah berbicara pengontrolan yang otomatis ya. Jadi PLC itu dipakai untuk menggantikan relay. Nah, selain PLC ada satu lagi nih untuk proses otomatisasi bisa juga menggunakan DCS. Nah, apa sih bedanya PLC dengan DCS? Gitu kan? Nah, kalau PLC itu biasanya dipakai untuk sistem yang diskrit, yang tidak kontinu, kemudian tidak memerlukan sistem yang redundansinya tinggi, ya. Kemudian biasanya sistemnya tidak terlalu kompleks. Nah, itu biasanya bisa menggunakan PLC. Nah, tapi kalau kita mau mengontrol keseluruhan pabrik di mana semua sistem atau proses yang ada di dalam pabrik tersebut mau kita integrasikan antara satu bagian dengan bagian yang lain, makanya itu harus menggunakan DCS. Jadi bukan hanya PLC tapi DCS. Nah, DCS ini menggabungkan beberapa PLC atau sistem-sistem kecil sehingga menjadi satu sistem yang terintegrasi. Nah, untuk saat ini banyak sekali pabrik-pabrik kimia yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri ya menggunakan DCS untuk mengontrol sistem yang ada di plannya. Nah, automation pyramidnya kayak gimana ya? Di sini coba kita lihat ya perbedaan antara PLC dengan DCS ya. DCS itu biasanya sudah menggunakan operator station ya, di mana operator station itu biasanya terletak jauh dari plant ya. Untuk fungsi safety biasanya operator station itu diletakkan cukup jauh dari plant. Nah, sehingga dengan operator station ini operator bisa memonitor alarm, terus juga bisa mengontrol proses produksi, juga bisa melihat bagaimana satu kondisi proses dengan proses lainnya menggunakan operator station ini ya. Nah, kalau PLC itu cuman hanya sampai ke level field dan control, artinya dia hanya pada device-device saja, dia tidak ada fungsi supervisory. Artinya kalau kita menggunakan PLC, tetap aja si operator harus ngontrol ke lapangan, ngecekin sensor satu persatu, nggak bisa dilakukan terpusat di operator station. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau misalnya adik-adik lihat di dalam satu pabrik atau plant itu sudah ada operator station, nah biasanya itu sudah menggunakan sistem DCS. Nah, lebih lanjut lagi, coba kita lihat jalur komunikasinya kayak gimana ya. Jadi di sini saya coba petakan jalur komunikasi mulai dari sensor level sampai kepada operator station. Nah, sebenarnya kalian bisa lihat video ini lebih jelasnya di Real Parse ya. Jadi saya coba menyimpulkan beberapa topik yang dari video Real Parse itu di sini ya. Nah, level pertama itu ada operator station yang tadi saya sudah sebutkan ya. Operator station ini apa sih? Operator station ini bentuk nyatanya ya seperti monitoring dengan layar komputer ya. Jadi di dalam operator station ini, di dalam satu ruangan, operator itu bisa melihat display dan mengobservasi atau memonitor apa yang terjadi pada plant itu. Jadi dia nggak perlu lagi ngontrolin ke lapangan satu persatu, tapi dia hanya memonitor lewat operator station ini. Nah, jika terjadi failure atau jika terjadi error atau kegagalan, nah baru dia akan melihat ke lapangan apa sebenarnya yang sedang terjadi di sana. Jadi nggak perlu dia setiap saat ngontrol di lapangan, ya. Nah,
Antara operator station atau level 1 ke level 2 ini biasanya dihubungkan dengan Industrial Ethernet Bus ya. Jadi jalur komunikasinya itu menggunakan Industrial Ethernet. Level 2-nya itu apa? Level 2-nya itu adalah server, archive, dan engineering station. Nah, bedanya apa nih dengan operator station? Nah, operator station itu kan yang kita lihat di layar ya. Tapi yang kita lihat di layar itu merupakan hasil dari pengolahan data atau programming yang ada di level 2 ini, ya. Nah, coba kita lihat satu persatu komponennya. Di level 2 ini ada server. Server itu buat apa? Server itu untuk menyimpan dan mengolah data. Nah, selain server ada juga yang namanya archive. Archive ini untuk menyimpan data histori. Nah, bagusnya di CS ini, dia bisa menyimpan data itu nggak cuma harian atau mingguan, bahkan juga bisa menyimpan sampai bulanan. Jadi kalau misalnya terjadi error log pada misalnya 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, kita bisa masih melihat datanya di sini. Jadi datanya itu kita tinggal panggil aja dari archive, nanti kita bisa tahu apa yang terjadi selama 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya, kayak gitu. Ya. Nah, selain server dan archive, ada juga namanya engineering station. Nah, engineering station ini tugasnya untuk menyimpan fungsi project serta dia bisa mengkonfigurasi berbagai jenis programming atau pengontrolan di sini. Jadi kalau misalnya kita mau merubah konfigurasi atau merubah sistem pengontrolan, itu dilakukan di engineering station ini. Nah, biasanya kalau rekan-rekan engineer itu banyak sekali berhubungan dengan engineering station ini kalau misalnya mau terjadi modifikasi atau instalasi new machine atau new system di sini ya. Nah, itu tadi level 2. Nah, sekarang ini level 3. Level 3 ini lebih bawah lagi dari level sebelumnya, di mana fungsinya adalah untuk menghubungkan antara field device dengan server, ya, atau kita sebut juga dengan controller. Controller ini fungsinya buat apa? Dia itu fungsinya untuk mensuplai data yang sudah diambil dari field device ke engineering station. Nah, dia berkomunikasi menggunakan fiber optik ya untuk jarak yang jauh atau untuk jarak yang dekat menggunakan Ethernet bus cable ya. Jadi misalnya satu plan itu kan lokasinya cukup jauh ya dengan engineering station. Jadi kalau misalnya lokasinya itu berjarak 1 kilometer atau 2 kilometer itu biasanya pakai fiber optik ya. Tapi kalau misalnya engineering stationnya itu nggak terlalu jauh dengan field device atau sensor yang kita tempatkan di peralatan, ya biasanya pakai Ethernet bus kabel, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Ya, jadi ada beberapa macam tergantung posisi dari operator station atau engineering stationnya, ya. Nah, ini level yang terakhir itu adalah field device. Field device ini merupakan sensor-sensor yang ada di lapangan yang berfungsi untuk mengukur ya. Pada sesi yang sebelumnya itu saya sudah menjelaskan tentang instrumentasi pengukuran, di mana adik-adik sudah belajar berbagai jenis sensor, transmitter dan transducer yang ada di lapangan. Nah, peralatan instrumentasi pengukuran itu merupakan field device ya. Jadi itu dihubungkan melalui fiber optik ya atau Ethernet, Profibus dan lain sebagainya ya. Jadi dengan adanya input dari masing-masing sensor ini naik ke level yang ketiga itu tadi apa? Controller, kemudian naik lagi level kedua itu engineering station dan naik lagi ke level yang pertama atau operator station. Sehingga pada operator station kita sebagai engineer, sebagai operator itu mampu mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Jadi kita nggak perlu ngecek sensor, hasil pengukuran sensor lagi di lapangan. Kita cuman lihat aja di operator station gitu. Nah, ini sedikit aja ya. Sebenarnya kenapa sih kok kita perlu sampai begitu jauh membutuhkan DCS ya? Sebenarnya ini ada historinya nih. Ya, kalian bisa lihat ini saya ada linknya, bisa klik di sini ya. Jadi secara histori sebenarnya DCS ini bermula dari Dick Morley ya. Dia mendirikan Bedford, kemudian dia menemukan
PLC ya, kemudian dia menamakan alat itu dengan Modicon yang menjalin bisnis dengan General Motors. Nah, jadi dia ini yang kemudian menjadi cikal bakal Schneider Electric ya. Jadi untuk DCS ini dan PLC sebenarnya itu sudah mulai di tahun 1975 dan 1980-an, tapi di Indonesia sendiri itu mulai berkembang itu sekitar tahun 1990-an. Nah, untuk saat ini perkembangannya udah sangat pesat. Jadi udah banyak generasi terbaru dari PLC dan DCS, bahkan sudah dikombinasi antara PLC dan DCS itu sendiri ya. Nah, ini ada contoh sederhana tentang penggunaan DCS di pabrik es krim nih ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari beberapa proses untuk membentuk sebuah es krim, seru nih kayaknya. Nah, jadi kita lihat nih, misalnya di dalam pabrik es krim ini ada 4 sistem nih ya, mulai dari proses mixing segala macam bahannya, kemudian di freezing, dibekuin, kemudian ada proses lagi ya di conveyor pengepakan, kemudian ada lagi untuk proses pengemasan ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa sistemnya itu sudah dilakukan secara modular. Nah, kalau sistem ini sudah dilakukan secara modular, artinya kalau misalnya satu sistem itu terjadi failure itu maksudnya kegagalan ya. Kegagalan terjadi pada proses mixing misalnya. Nah, maka sistem atau modul yang lain itu nggak kena ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan satu sistem yang enggak modular, ini bisa fatal banget ya. Jadi kegagalan pada satu proses itu menyebabkan kegagalan pada proses yang lain. Nah, oleh karena itu dengan adanya sistem DCS ini kita bisa menghindari kejadian tersebut ya karena sistemnya dibuat secara modular. Nah, kemudian monitoringnya juga bisa dilakukan secara terintegrasi ya karena di sini dihubungkan dengan jalur komunikasi yang sudah terintegrasi. Nah, kemudian di sini ada juga namanya function block programming. Function block programming ini biasanya dipakai untuk memodifikasi atau menginstal satu sistem atau jenis proses yang baru. Nah, kayak contohnya es krim nih. Kita mau buat es krim kan beda-beda rasanya. Ada rasa coklat, ada rasa vanila gitu kan. Nah, beda rasa itu kan pasti beda proses dong. Nah, dengan adanya perbedaan proses itu, maka function block programming-nya itu juga beda-beda prosesnya ya. Nah, kemudian yang keempat, untuk proses pembuatan es krim ini dilakukan secara continue. Continue itu artinya berkesinambungan ya. Misalnya kita mau buat es krim itu 100.000 batang es krim misalnya. Nggak mungkin kan setelah satu batang dia berhenti kayak gitu kan. Nah, otomatis kita harus buat secara kontinu untuk bisa menghasilkan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada namanya supervisory control and data acquisition atau bisa juga disebut dengan SCADA. Nah, SCADA ini biasanya lebih ke level supervisory, tapi nggak akan kita bahas di sini. Jadi sebenarnya kalau untuk DCS aja sebenarnya udah cukup untuk mengaplikasikan sistem monitoring yang terintegrasi. Nah, ini contohnya ya. Ini salah satu contoh aplikasi DCS ya dan sistem monitoringnya. Jadi ini contoh di mana nanti adik-adik kalau misalnya bekerja di engineering station, ya tugas untuk memonitor lapangannya hanya di ruang kontrol seperti ini saja. Jadi nggak perlu kontrol sampai ke lapangan. Karena segala proses yang sudah ada PLC dan sistem monitoringnya itu bisa dikendalikan jarak jauh. Yang perlu kita kontrol di sini adalah variabelnya, kemudian prosesnya seperti apa, kemudian kalau terjadi error apa yang harus kita lakukan, ya. Nah, kebayangkan itu tadi ruangnya itu sangat-sangat sederhana, kita cuma perlu monitor, kita lihat layarnya seperti apa. Nah, coba kita bayangkan zaman dulu kalau misalnya kita mau mengontrol, itu kita harus menggunakan relay yang seperti ini. Jadi cukup kompleks dan kalau misalnya terjadi modifikasi itu susah banget untuk memodifnya, ya. Nah, ini contohnya, ini salah satu contoh gambar plan yang saya ambil dari internet ya. Kebayang ya kalau misalnya satu plan itu
lokasinya itu sangat-sangat luas sehingga akan sangat wasting time kalau misalnya kita lakukan monitoring secara langsung, dan kebayang butuh operator seberapa banyak yang diperlukan untuk bisa mengontrol plan yang sebesar ini ya. Pasti akan sangat mahal biaya pengoperasiannya. Oleh karena itu, kalau misalnya sistem monitoringnya kita lakukan secara terpusat, kita pakai PLC, kita pakai DCS, maka pengontrolannya bisa jadi lebih murah, kemudian bisa juga lebih terintegrasi ya. Nah, ini sebagai salah satu contoh human machine interface. Jadi kalau misalnya kita punya satu plan yang seperti yang tadi saya sudah tunjukkan ya, kita bisa lihat monitornya itu di mana saja tergantung sistem yang kita install di situ ya. Jadi misalnya kita punya plan di Padang nih, kita mau mengontrolnya di Jakarta bisa ya. Jadi dengan teknologi yang ada sekarang sebenarnya tampilan sudah tidak lagi menggunakan fiber optik saja, tapi juga bisa menggunakan data satellite. Jadi sudah lebih otomatis. Oke, saya kira itu aja tentang distributed control system. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Tetap semangat belajar ya. Bye.